Anindi, yang saat itu baru berusia 7 tahun, memanjat sebuah pohon beringin di halaman belakang istana kerajaan Nuskala sambil berseru riang. "Lihat, Bibi Nyai Menik, dari atas sini angin sejuk sekali." Meskipun para dayang menegurnya karena perilaku seorang putri seharusnya lebih sopan dan tidak memanjat-manjat. Di antara dedaunan lebat yang menutupi pandangannya, Anindi dapat melihat gerbang istana dari kejauhan, dan ia bergumam bahwa kebebasan di atas pohon lebih menarik daripada mengikuti aturan ketat kerajaan yang membosankan. Ketika Bibi Nyai Menik membujuknya turun dengan lembut, Anindi justru berseru, "Aku tidak mau turun, Bibi, di sini anginnya lebih segar dan aku bisa melihat kembang istana yang cantik." Sambil bergelantungan penuh semangat. Para pengawal istana yang melintas sempat tertawa kecil melihat tingkah putri cilik yang berbeda dari kebanyakan putri kerajaan. Namun mereka segera diam ketika sadar bahwa memergoki putri tak selayaknya dilakukan sembarangan. Setelah beberapa saat, Anindi turun dengan hati-hati lalu menjejakkan kaki di tanah. Sementara Bibi Nyai Menik menasihatinya agar tidak mengulangi perbuatan itu. Sebab permaisuri Yeksi, sang permaisuri kejam, pasti akan murka. Anindi, walau masih kecil, menyadari bahwa sang permaisuri selalu mencari alasan untuk memarahi ibunya, Nyai Garwita, sehingga ia berjanji akan lebih hati-hati agar tidak memicu kemarahan tambahan. Di sudut lain, beberapa pelayan saling berbisik tentang kebiasaan aneh Anindi yang lebih suka berlarian dan memanjat pohon, ketimbang duduk manis seperti putri pada umumnya, sehingga gosip itu pun sampai ke telinga permaisuri Yeksi. Ketika Anindi kembali ke kamarnya, ia mendapati ibunya, Nyai Garwita, sedang menunggunya dengan cemas, karena baru saja mendengar desas-desus bahwa putrinya memanjat pohon di siang bolong, dan takut hal itu akan menambah hinaan atas status mereka. Nyai Garwita memeluk Anindi dan berkata, "Nak, kita tidak boleh menimbulkan masalah, sebab permaisuri Yeksi selalu mencari celah untuk membuat hidup kita sulit." Lalu Anindi berbisik bahwa ia hanya ingin merasakan kebebasan sebentar saja. Meskipun ia masih kecil, Anindi diam-diam meneguhkan tekad untuk tetap mempertahankan jiwanya yang merdeka, sambil perlahan mulai memahami bahwa dirinya bukan hanya gadis biasa, melainkan seorang putri yang harus belajar bertahan di istana penuh intrik. Suatu pagi, Anindi dan sahabat barunya, Bagas, anak salah satu pelayan istana, menyelinap ke dapur megah kerajaan Nuskala, mencari kudapan sambil menguping pembicaraan juru masak yang marah-marah karena bahan-bahan penting tiba-tiba hilang. Bagas berbisik kepada Anindi bahwa ia sering melihat seseorang keluar masuk gudang bahan makanan secara sembunyi-sembunyi, sementara juru masak kebingungan dan menuduh para pelayan dapur telah mencuri. Anindi mencium aroma konspirasi di antara tumpukan karung beras, karena ia menyadari ada upaya sengaja untuk menimbulkan kekacauan. Lalu ia berkata, "Bagas, kita harus cari tahu siapa yang mengambil bahan itu dan apa tujuannya." Di pojok dapur yang penuh asap, keduanya melihat seorang dayang istana yang mencurigakan memasukkan bungkusan rempah ke kantong besar, lalu bergegas pergi, meninggalkan aneka pertanyaan di benak Anindi. Bagas, yang lebih tua 2 tahun dari Anindi, menenangkan putri cilik itu dengan meyakinkan bahwa bersama-sama mereka pasti bisa menguak rahasia di balik hilangnya bahan makanan tersebut. Kemudian, seorang juru masak yang menyadari kehadiran mereka menegur dengan keras, tetapi Anindi cepat berkilah, "Kami hanya mencari kue untuk sarapan," sambil tersenyum polos. Di sela-sela bentakan sang juru masak, mereka berhasil mencuri dengar bahwa permaisuri Yeksi baru saja memberi perintah khusus menyangkut pengadaan makanan, sehingga Anindi bertanya-tanya apa kaitan permaisuri dengan semua kericuhan ini. Saat mereka akan pergi, terdengar diskusi tegang para pelayan tentang betapa permaisuri Yeksi dan Pangeran Wisang ingin membungkam siapapun yang membocorkan rahasia pengurangan jatah beras untuk rakyat jelata. Anindi menatap Bagas dengan pandangan serius, seraya berbisik, "Jika bahan makanan itu sengaja disabotase, mungkin ada orang ingin membuat Raja Gili Seketi terlihat lalai, sehingga permaisuri bisa menyalahkan beliau." Tanpa membuang waktu, keduanya memutuskan untuk mencari jalan membongkar permainan kotor itu, sebab Anindi yakin bahwa sang raja, meski terjebak urusan perang di perbatasan, tetap berniat menyejahterakan rakyatnya. Ketika Anindi dan Bagas keluar menuju lapangan istana untuk bermain, Pangeran Wisang beserta rombongan pengikutnya sudah menunggu di sana, siap mencemooh Anindi dengan ejekan tentang status ibunya sebagai perempuan rendahan. Salah satu pengikut pangeran mendorong Bagas sambil mengatakan, "Pergi kau, anak pelayan, jangan mengotori lapangan khusus para bangsawan," membuat Anindi kesal dan menegur mereka dengan lantang. Pangeran Wisang, yang usianya 8 tahun lebih tua dari Anindi, berseloroh bahwa seorang putri tidak seharusnya berdampingan dengan kaum rendahan, lalu menuduh Anindi sok berani hanya karena ia, cucu tidak sah. Anindi,
Menyadari hinaan itu mengarah pada Nyai Garwita, menatap tajam dan berseru. Akulah Putri Anindi, anak Raja Gili Seketi. Tak seorang pun berhak merendahkan ibuku di hadapanku. Para pengikut pangeran sempat terpancing, namun Wisang menahan mereka dengan tawa mengejek, sambil berkata, "Dengar, Putri Anindi, kalau ibumu benar terhormat, kenapa dia tidak tinggal di istana dan malah diusir?" Mendengar itu, Anindi menggenggam tangan Bagas erat, lalu menjawab, "Hanya karena ada fitnah busuk dari orang iri, ibuku pergi, dan aku bersumpah akan mengungkap kebenarannya," seraya memandangi Wisang tanpa gentar. Beberapa pelayan yang menyaksikan adegan tersebut merasa ngeri, karena mereka tahu Permaisuri Yeksi, Ibu Wisang, akan senang jika anaknya berhasil menjatuhkan mental Anindi di depan publik. Seorang pelayan bernama Nyai Sinta, yang diam-diam bersimpati pada Nyai Garwita, berusaha menenangkan situasi, namun Pangeran Wisang malah menghardiknya untuk menyingkir. Bagas akhirnya berbicara lantang untuk membela Anindi. "Walau aku anak pelayan, aku tahu Putri Anindi adalah anak sah Raja Gilih, jadi tak sepantasnya kita menghina darah daging raja, yang seketika membuat Wisang naik pitam." Sebelum hal buruk terjadi, seorang pengawal istana datang mengabarkan bahwa Raja Gili Seketi telah tiba di gerbang kerajaan, sehingga Anindi segera pergi sambil menahan emosi yang hendak meledak. Setelah mengetahui kabar kedatangan Raja Gilih, Anindi menyelinap keluar istana dengan bantuan Bagas, karena ia ingin terlebih dahulu mengunjungi Nyai Garwita yang tinggal di sebuah pondok kecil di tepian hutan dekat kerajaan Nuskala. Dalam perjalanan, mereka berjalan kaki melewati jalur sempit dan bersemak, sementara Anindi menutupi wajahnya dengan kerudung agar tak dikenali para penjaga yang berpatroli. Saat tiba di pondok, Anindi bergegas memeluk ibunya, sambil berkata, "Ibu, maafkan Anindi yang jarang datang, tapi hari ini aku membawa kabar bahwa Ayahanda Raja telah kembali." Nyai Garwita, yang wajahnya terlihat letih, tersenyum haru dan berkata, "Nak, ibu senang mendengar Raja Gili kembali dengan selamat, namun kita harus waspada, karena Permaisuri Yeksi pasti memanfaatkan situasi." Bagas menambahkan bahwa ia mendengar desas-desus tentang rencana Permaisuri Yeksi menuduh Nyai Garwita sebagai pembocor rahasia kerajaan, padahal Garwita sama sekali tak pernah terlibat dalam urusan politik. Di sela pertemuan hangat itu, Nyai Garwita menunjukkan surat kabar lama yang berisi berita fitnah tentang dirinya, sehingga Anindi berjanji akan menyampaikan kebenaran kepada sang raja jika ada kesempatan. Namun, Nyai Garwita menasihati Anindi agar berhati-hati. "Nak, dunia istana penuh tipu muslihat, jangan sampai niat baikmu justru membahayakan dirimu dan Bagas." Seketika suara derap kuda terdengar mendekat, membuat mereka semua berjaga-jaga, namun ternyata hanya beberapa pedagang keliling yang lewat, lalu melanjutkan perjalanan tanpa singgah. Anindi menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, lalu berbisik, "Ibu, aku tak mau engkau terus menderita di sini. Suatu hari nanti, aku akan membawamu kembali ke istana dengan hormat." Meski Nyai Garwita berusaha tersenyum, terlihat jelas kekhawatiran di wajahnya, sebab ia paham betapa kuatnya pengaruh Permaisuri Yeksi, dan betapa besar risiko jika rencananya diketahui pihak istana. Di saat Raja Gili Seketi sibuk menyelesaikan urusan di balairung istana, Anindi mendapat informasi dari Nyai Sinta mengenai sosok Ki Langgeng, seorang guru bela diri yang diam-diam setia pada Nyai Garwita. Anindi dan Bagas mengintip ke halaman belakang tempat Ki Langgeng biasa berlatih, dan mereka terkesima melihat gerakan lincah serta teknik pukulan Ki Langgeng yang mampu mematahkan kayu dengan satu serangan. Tiba-tiba Ki Langgeng menoleh dan memanggil, "Kalian di situ, mau apa mengintip orang tua berlatih?" Lalu Anindi memberanikan diri menjawab, "Aku ingin belajar dari Muki, supaya bisa melindungi diri dan ibuku." Melihat tekad kuat di mata Anindi, Ki Langgeng mengangguk, lalu memperingatkan bahwa latihan ini bukan sekadar main-main, sebab seorang putri harus berani menanggung konsekuensi jika ketahuan mempelajari ilmu perang. Bagas menimpali bahwa mereka bersedia menjaga rahasia, karena dunia istana memang berbahaya, dan Anindi membutuhkan kemampuan membela diri agar tak terus-menerus dihinakan. Ki Langgeng setuju memberi pelajaran dasar bela diri dan strategi, dengan syarat Anindi harus berlatih keras serta menjaga sikap rendah hati, sebab sifat angkuh hanya akan memancing bencana. Pada latihan pertama, Anindi terseok-seok meniru gerakan Ki Langgeng, namun ia gigih, sambil berkata, "Aku pasti bisa, demi ibuku dan demi nama baik keluarga yang telah terinjak-injak." Bagas pun turut mencoba, meski ia lebih canggung, tapi Ki Langgeng memuji kekompakan mereka, sambil berkata bahwa persahabatan dan kesetiaan akan menjadi senjata paling ampuh menghadapi intrik istana. Sebelum menyudahi latihan, Ki Langgeng mengajari mereka teknik pernapasan yang menguatkan tenaga dalam, seraya berbisik,
dalam ketenangan, kita bisa mendengar kebenaran yang tersembunyi. Malamnya, Anindi merenung di kamarnya, memikirkan janji Ki Langgeng, bahwa ilmu tidak akan berguna tanpa hati yang tulus, dan ia pun bersumpah akan melindungi ibunya tanpa menumbuhkan dendam buta. Saat Anindi menemani ibunya, Nyai Garwita, ke pasar terdekat untuk mencari beberapa ramuan obat, mereka menyaksikan seorang pedagang sayur miskin dihukum cambuk di depan umum karena dituduh menipu pajak kerajaan. Ibunya menahan napas, sedih melihat ketidakadilan itu, karena ia tahu pajak yang semakin tinggi adalah akibat kebijakan Permaisuri Yeksi yang ingin menambah pemasukan pribadi. Anindi, yang belum pernah melihat hukuman sekejam itu, terdorong untuk memprotes, namun Nyai Garwita meraihnya dan berbisik, "Jangan gegabah, kita tak punya kekuatan, kau harus menolong mereka kelak dengan cara yang lebih bijak." Walau menuruti nasihat ibunya, Anindi tetap menemui keluarga si pedagang, memberikan sedikit uang dan berkata pelan, "Aku berjanji, suatu hari, keadaan akan berubah, dan tak seorang pun akan diperlakukan sewenang-wenang seperti ini." Ketika hendak pulang, Bagas yang kebetulan ikut menemani memergoki dua orang pejabat kerajaan berdebat soal upeti tambahan untuk Permaisuri Yeksi, dan ia sempat mendengar nama Raja Gili yang dicatut tanpa izin. Langkah Anindi terhenti begitu mendengar bahwa kebijakan zolim itu dibuat mengatasnamakan raja, padahal ia tahu ayahnya cenderung lebih peduli pada rakyat, lalu ia memandang ibunya dengan ekspresi geram. Nyai Garwita mencoba menenangkan hati Anindi dengan mengatakan, "Kita harus pandai-pandai mengumpulkan bukti, karena menuduh permaisuri tanpa bukti hanya akan mencelakakan diri sendiri." Di sudut pasar, para rakyat jelata bergunjing bahwa Permaisuri Yeksi dan Pangeran Wisang seringkali menindas pedagang demi menumpuk kekayaan, sementara nama Raja Gili dijadikan tameng. Ketika rombongan prajurit istana tiba untuk membubarkan kerumunan, Anindi dan Nyai Garwita bergegas menjauh agar tidak dicurigai, membawa serta Bagas yang sempat menunduk ketakutan. Selama perjalanan pulang, Anindi menenangkan Bagas sambil mengingatkan, "Kita akan belajar lebih giat lagi, mengungkap kebenaran, dan memastikan rakyat tak lagi menderita karena ketamakan mereka." Di gerbang utama kerajaan Nuskala, genderang kehormatan ditabuh untuk menyambut Raja Gili Seketi yang baru pulang dari medan perang, sementara Permaisuri Yeksi menampakkan senyum lebar palsu di sampingnya. Anindi berdiri di barisan belakang bersama para selir dan dayang istana, menunggu dengan harapan besar bahwa kehadiran ayahnya akan mengubah situasi yang menyudutkan ibunya selama ini. Ketika Raja Gili melewati barisan, Anindi nekat melangkah keluar dan berseru, "Ayahanda, selamat datang, aku sangat merindukanmu," membuat sang raja menoleh dan menunjukkan raut terkejut bercampur gembira. Permaisuri Yeksi berusaha menutupi kegelisahan dengan berkata manis, "Kekanda Raja, putrimu itu sungguh periang, ia bahkan berani maju tanpa menunggu giliran." Lalu Raja Gili hanya tersenyum sekilas. Begitu upacara penyambutan selesai, Raja Gili memerintahkan pengawal untuk memanggil Anindi dan ibunya, Nyai Garwita, agar bisa ia temui secara pribadi di Balairung, dengan dalih rindu ingin mendengar kabar mereka. Permaisuri Yeksi, merasa cemas akan penyatuan kembali keluarga itu, menyuruh pelayan setianya membuntuti Nyai Garwita, karena ia khawatir rahasia lama tentang fitnah yang ia sebarkan akan terbongkar. Sebelum sempat Anindi dan ibunya tiba di Balairung, mereka dihadang beberapa dayang yang menghalangi jalan sambil beralasan bahwa Permaisuri ingin bertemu dulu, sehingga menimbulkan ketegangan singkat. Nyai Garwita, yang tak mau membuat masalah di hadapan Raja Gili, hanya menangkupkan tangan dengan hormat dan menjawab lirih, "Kami memenuhi panggilan Raja, tolong sampaikan pada Permaisuri nanti kami akan menyusul." Raja Gili, menunggu lama di Balairung, akhirnya mengutus Ki Janggala, penasehat setianya, untuk menjemput Nyai Garwita dan Anindi, sehingga barulah mereka bisa tiba dengan selamat di hadapan sang raja. Melihat wajah lelah namun lembut Raja Gili, Anindi berlutut dan berkata, "Ayahanda, kami baik-baik saja, tetapi kami mohon engkau jangan mempercayai semua bisikan di istana ini," sambil menahan tangis karena merindukan sosok ayah. Di balik kegembiraan pertemuan kembali antara Raja Gili dan Nyai Garwita, Permaisuri Yeksi menyiapkan fitnah baru, dengan menyebarkan desas-desus bahwa Nyai Garwita adalah seorang mata-mata kerajaan tetangga. Pangeran Wisang, yang sejak awal membenci Anindi, menyetujui rencana ibunya, lalu memberi perintah rahasia pada pengawal tertentu untuk memperketat pengawasan terhadap Nyai Garwita. Raja Gili sempat ragu ketika mendengar bisikan tentang pengkhianatan, tetapi Anindi dengan lantang berkata, "Ayah, fitnah itu sama sekali tak berdasar, ibu tak pernah terlibat urusan politik kerajaan selain menjadi selir setiamu." Ki Janggala, sang penasehat, juga meyakinkan Raja,
Paduka, setahu hamba, Nyai Garwita tidak mungkin berkhianat, karena ia sudah menjadi bagian istana sejak belia tanpa riwayat mencurigakan. Meski Raja Gilih merasa curiga pada permaisuri, ia tetap berhati-hati agar tidak menuduh permaisuri secara terang-terangan, sebab hal itu bisa memicu konflik keluarga kerajaan di depan pejabat lain. Nyai Sinta, seorang selir yang diam-diam berpihak pada Nyai Garwita, mendengar isu fitnah itu dari mulut salah satu abdi setia permaisuri, lalu ia mengirim pesan rahasia kepada Anindi agar waspada. Anindi, yang geram atas kelicikan itu, berdiskusi dengan Bagas dan Ki Langgeng di lorong belakang istana, mencari cara untuk mengungkap kebohongan permaisuri Yeksi. Sementara itu, Nyai Garwita berusaha menenangkan diri, karena ia sadar setiap gerak-geriknya diawasi, dan ia tak ingin Anindi ikut terseret masalah lebih besar. Para dayang istana mulai berbisik-bisik, menuduh Nyai Garwita bersekongkol dengan kerajaan seberang, padahal mayoritas hanya termakan desas-desus yang sengaja diembuskan oleh permaisuri. Di tengah suasana keruh itu, Raja Gili menegaskan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu Anindi berikrar, "Aku akan mencari bukti ayah, agar ibu bebas dari tuduhan palsu ini." Setelah merasa posisi mereka semakin terdesak, Nyai Garwita diam-diam menyiapkan rencana melarikan diri dari istana demi melindungi Anindi, karena fitnah permaisuri Yeksi kian menguat dan bisa berujung hukuman berat. Saat malam tiba, ia mengajak Anindi berbicara empat mata, sambil berbisik, "Nak, ibu takut permaisuri akan menjebloskan kita ke penjara. Lebih baik kita pergi jauh sebelum semua terlambat." Anindi menolak dengan tegas, "Ibu, aku tidak mau terus hidup seperti buronan. Aku ingin membersihkan nama baik kita di sini." Seraya menitikan air mata karena tak tega melihat ibunya tertekan. Nyai Garwita justru menegaskan bahwa keselamatan Anindi lebih penting daripada kehormatan sementara, sebab ia tak ingin putri kecilnya menjadi korban ambisi permaisuri. Bagas, yang mengetahui rencana itu, menawarkan diri untuk membantu membuka pintu gerbang rahasia. Namun Ki Langgeng datang dan meyakinkan mereka agar tidak tergesa-gesa kabur tanpa memperjuangkan keadilan. Di tempat tersembunyi, Ki Janggala mengungkapkan dukungannya kepada Anindi. "Putri, saya setia pada Raja Gilih, dan saya yakin beliau akan melindungi kalian jika kebenarannya terungkap." Nyai Garwita menimbang saran itu dengan berat hati, karena trauma akan masa lalu pengusirannya dulu. Tetapi ia pun tahu bahwa kabur dari istana bukan solusi jangka panjang. Dengan penuh rasa takut, Nyai Garwita akhirnya menunda rencana pelarian, menaruh harapan pada Anindi dan Ki Langgeng, seraya berdoa agar mereka dapat menemukan bukti yang cukup untuk menjatuhkan fitnah. Sementara itu, permaisuri Yeksi mulai curiga mengapa Nyai Garwita belum juga ditangkap meski isu mata-mata semakin meluas, sehingga ia mengutus antek-anteknya menyebarkan rumor yang lebih kejam. Di tengah kecamuk perasaan itu, Anindi merapatkan tangan di dada, bersumpah tak akan membiarkan ibunya menderita lagi, dan bertekad menghadapi permaisuri Yeksi meski nyawanya terancam. Dalam keheningan larut malam, Anindi bersama Bagas menyusup ke perpustakaan kerajaan untuk menelusuri arsip hukum, mencari celah yang bisa digunakan sebagai pembelaan bagi ibunya, sambil berharap tidak ada pengawal yang memergoki. Sepucuk dokumen tua menarik perhatian Anindi, karena di dalamnya tertulis pasal tentang larangan menuduh seseorang mata-mata tanpa bukti fisik, yang dapat berujung hukuman bagi si penuduh jika terbukti memfitnah. Anindi berseru pelan, "Bagas, ini dia yang kita butuhkan. Jika permaisuri menuduh ibu tanpa bukti, maka dialah yang bisa dihukum." Sementara Bagas menahan napas mendengar kebesaran kemungkinan itu. Namun, mereka sadar bahwa permaisuri Yeksi tentu akan mencari jalan menghilangkan dokumen semacam itu, sehingga mereka menyalin isinya ke selembar kertas tambahan, lalu menyembunyikan salinan tersebut. Keesokan paginya, Anindi berdiri di depan Raja Gili di Balairung, bermaksud membacakan kutipan dari dokumen itu, namun permaisuri Yeksi menuduh Anindi melakukan pencurian arsip rahasia kerajaan. Raja Gili, yang dilanda kebingungan, meminta Ki Janggala menengahi, namun permaisuri terus menekan dengan memfitnah. "Lihat, Paduka, putrimu belajar mencuri dokumen, sama seperti ibunya yang menjadi mata-mata." Di tengah ketegangan, Bagas muncul dengan membawa salinan dokumen, berseru, "Paduka, ini bukan dokumen rahasia, melainkan aturan kerajaan yang berlaku umum," sambil menunjukkan segel tua yang masih sah. Raja Gili membaca dokumen itu dengan cermat, lalu menatap permaisuri Yeksi dengan kening berkerut, menyadari bahwa istrinya mungkin sengaja menutup-nutupi hukum tersebut. Anindi memanfaatkan momen itu untuk menegaskan, "Ayahanda, jika benar ibu dituduh mata-mata, mana bukti nyatanya, sebab hukum kerajaan melarang tuduhan tanpa bukti, dan jika tak terbukti,
penuduh harus bertanggung jawab. Permaisuri Yeksi tertahan lidahnya untuk sesaat, namun dengan cepat ia berkilah bahwa bukti masih dikumpulkan. Sementara di sudut balairung, Nyai Garwita menatap putrinya dengan tatapan bangga dan haru. Malam itu, Nyai Sinta yang selama ini dianggap pendukung Permaisuri Yeksi, diam-diam menemui Anindi di lorong belakang, sambil membawa segepok surat rahasia yang menurutnya bisa membuktikan keterlibatan Permaisuri dalam konspirasi. Ia berkata pelan, "Aku muak melihat ketidakadilan ini, terlebih ketika Permaisuri berniat menjatuhkan Nyai Garwita yang sebenarnya tak pernah melakukan kesalahan," membuat Anindi terkejut sekaligus bersyukur. Dalam surat-surat itu, tertera bukti Permaisuri Yeksi menerima upeti gelap dari kerajaan seberang, yang berpotensi menuduh Nyai Garwita sebagai mata-mata agar mengalihkan kecurigaan. Bagas menahan nafas, sambil bergumam, jadi ini alasan mereka menekan Nyai Garwita, supaya kejahatan Permaisuri tak terungkap, sementara Anindi menggenggam surat-surat itu dengan tangan gemetar. Nyai Sinta menjelaskan bahwa ia pernah ikut rombongan Permaisuri keluar perbatasan dan menyaksikan transaksi mencurigakan, namun saat itu ia tak berdaya, sebab takut anaknya diancam jika membocorkan rahasia. Melihat keberanian Nyai Sinta sekarang, Anindi berkata, "Terima kasih, Nyai. Kami akan memastikan bukti ini sampai ke tangan Ayahanda Raja, dan semoga keadilan berpihak pada kita." Ki Langgeng yang bergabung belakangan, memeriksa surat-surat itu dan mengerti betapa pentingnya barang bukti tersebut, sehingga ia menyarankan untuk bertemu langsung Raja Gili di tempat rahasia demi menghindari mata-mata Permaisuri. Nyai Sinta menunduk dalam, menahan tangis. "Ampuni aku yang dulu tak berbuat apa-apa. Tapi sekarang, biarlah aku menebus kesalahan dengan membantumu, putri," dan Anindi meraih tangannya dengan lembut. Saat mereka hendak beranjak, suara langkah kaki terdengar mendekat, memaksa mereka bersembunyi di balik pilar, dan terlihat Pangeran Wisang melintas sambil mengawasi setiap sudut lorong dengan wajah curiga. Walau sempat tegang, mereka berhasil lolos, lalu bersepakat bahwa esok hari, Anindi akan menemui ayahnya secara diam-diam, memperlihatkan bukti konspirasi Permaisuri, sambil berharap Raja Gili sudi menindak istri yang sudah melanggar hukum. Menjelang subuh, Anindi didampingi Ki Janggala memasuki ruangan kerja pribadi Raja Gili, memaparkan dokumen-dokumen rahasia yang diserahkan Nyai Sinta, dan Raja tersentak membaca bukti kuat bahwa Permaisuri Yeksi bersekongkol dengan kerajaan lain. Raja Gili menegaskan, ini tak boleh dibesar-besarkan di hadapan para pejabat sebelum kita menyusun rencana, karena Permaisuri punya banyak pendukung yang bisa membela kejahatannya. Sementara Anindi mengangguk setuju. Ki Janggala mengusulkan agar Raja menyiapkan sidang rahasia, memanggil beberapa pembesar netral, supaya bukti ini dapat diuji tanpa pengaruh Permaisuri, lalu menghukum siapapun yang terlibat. Sementara itu, Permaisuri Yeksi yang merasakan ancaman semakin dekat, mulai memerintahkan orang kepercayaannya menyingkirkan Nyai Sinta, karena khawatir bukti keterlibatannya sudah disebarkan. Di lorong istana, sepasang mata-mata Permaisuri mencegat Nyai Sinta dan mencoba menyeretnya ke sel bawah tanah, namun Nyai Sinta berteriak meminta tolong, hingga Bagas muncul dan menghadang mereka. Dengan sigap, Bagas berhasil membuat keributan yang memancing kehadiran para prajurit netral, sehingga mata-mata itu melarikan diri, dan Nyai Sinta selamat berkat aksi spontan Bagas. Ki Langgeng, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, memuji nyali Bagas, sekaligus sadar bahwa Permaisuri mulai melakukan tindakan terbuka yang semakin berbahaya. Dalam pertemuan singkat, Ki Janggala memberitahu Nyai Garwita, "Persiapkan dirimu, ada kemungkinan kita harus buka-bukaan di depan istana, sebab Raja akan membuat keputusan penting segera." Nyai Garwita menatap Anindi dengan campuran cemas dan haru. "Nak, kau sudah melakukan banyak hal hebat, tapi ibu tetap takut Permaisuri mempunyai rencana keji untuk menyingkirkan kita semua." Anindi, yang semakin berani, membalas, "Ibu, aku tak akan mundur, karena kebenaran ini harus terungkap, dan tak ada yang boleh menginjak-injak harga diri kita lagi," menandakan kesiapannya menghadapi benturan besar. Di tengah suasana tegang, Raja Gili diam-diam meminta Nyai Garwita datang ke ruangan pribadinya, untuk membahas bukti konspirasi dan memastikan keselamatannya sebelum sidang rahasia dimulai. Tanpa terduga, Permaisuri Yeksi mendengar kabar bahwa sang raja akan bertemu Nyai Garwita, sehingga ia menyiapkan perangkap dengan menyuruh seseorang menyelinap ke ruangan itu untuk mencelakai Garwita. Ketika Nyai Garwita tiba, Raja Gili menenangkan, "Tenanglah, Garwita, aku telah melihat bukti, dan aku berjanji akan menegakkan keadilan, walau itu berarti menentang Permaisuri." Lalu sang selir mengangguk dengan linangan air mata. Mendadak, terdengar kegaduhan di luar,
di mana seorang algojo bayaran menerobos masuk, mengayunkan pedang ke arah Nyai Garwita, dan Raja Gili yang kaget hanya sempat berseru, "Awas!" Tanpa pikir panjang, Nyai Garwita mendorong Raja menjauh, dan tebasan pedang itu menggores bahunya cukup dalam, sehingga ia terjatuh dengan darah membasahi lantai. Prajurit pengawal yang dipanggil Ki Janggala segera datang dan menangkap si penyerang, namun Nyai Garwita sudah terluka parah, tubuhnya lemah sambil berbisik, "Selamatkan Anindi, jangan biarkan dia tersakiti." Raja Gili memegangi tangan Nyai Garwita, memanggil tabib kerajaan, tapi kondisi selir itu kian kritis, karena pedang yang digunakan rupanya sudah dilumuri racun mematikan. Di luar ruangan, Anindi berlari sambil menangis. "Ibu, ibu!" Kemudian Ki Janggala mencegatnya sebentar, meminta agar ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Begitu Anindi masuk, Nyai Garwita sempat menatap putrinya, tersenyum lemah dan berucap, "Jangan benci siapapun, tetaplah teguh, kau putri yang kuat," sebelum akhirnya napasnya terhenti. Tangis Anindi pecah, sementara Raja Gili menahan amarah yang meluap, bersumpah akan menggali dalang di balik penyerangan ini, yang jelas-jelas mengorbankan nyawa Nyai Garwita untuk mencegah kebenaran terungkap. Kematian Nyai Garwita membuat suasana istana mencekam, dan Anindi, dengan hati penuh duka, bersikeras menghadiri sidang rahasia di Aula Agung bersama Ki Langgeng dan Ki Janggala, karena ia ingin menuntut keadilan. Di Aula Agung, Permaisuri Yeksi berpura-pura berduka namun menyalahkan ancaman luar atas serangan terhadap Garwita, sambil berbisik ke telinga Pangeran Wisang bahwa mereka harus segera menyingkirkan Anindi. Raja Gili, yang masih berduka, membuka sidang dengan menampilkan dokumen bukti konspirasi permaisuri, sehingga sorotan para pembesar istana tertuju padanya, menunggu klarifikasi. Permaisuri Yeksi mulai membela diri dengan suara lantang. "Ini semua fitnah, ada pihak tertentu ingin memecah belah keluarga kerajaan." Namun Ki Janggala menyodorkan surat-surat yang menunjukkan nama permaisuri jelas tercantum di transaksi gelap. Ketika suasana semakin panas, sekelompok prajurit yang setia pada permaisuri menyerbu Aula Agung, berusaha menculik Anindi dan merebut bukti-bukti penting, seraya berteriak, "Tangkap pembawa dokumen itu!" Ki Langgeng melompat maju, menghantam prajurit pertama dengan jurusnya, sedangkan Bagas yang turut hadir berani menahan prajurit lain, meski ia harus berguling menghindari sabetan pedang. Anindi berdiri tegap di belakang Ki Janggala, sambil merangkul naskah bukti kuat, ia berseru, "Jangan sampai mereka mendapatkannya, ini demi keadilan ibuku yang sudah tiada." Raja Gili, murka melihat aksi anarkis itu, menghunus keris pusakanya dan memerintahkan prajurit yang netral untuk melindungi Aula Agung dari upaya kudeta terselubung yang didalangi permaisuri. Permaisuri Yeksi mencoba melarikan diri, tapi Ki Langgeng sigap menghadang dengan tombak, menantangnya, "Jangan kabur, permaisuri, hadapi kesalahanmu di sini." Sedangkan Wisang tersudut oleh prajurit netral. Ketegangan memuncak, aula penuh dengan suara benturan senjata dan pekikan, sementara Anindi melindungi dokumen erat-erat, dan Ki Janggala bersiap menutup sidang dengan pernyataan bahwa pengkhianatan permaisuri tak bisa dimaafkan lagi. Setelah kerusuhan dapat diredam, sebagian prajurit pendukung permaisuri Yeksi menyerah, dan dokumen konspirasi ditunjukkan di hadapan seluruh pejabat istana, dengan segel resmi kerajaan seberang sebagai bukti tak terbantahkan. Raja Gili, menahan getirnya hati, membacakan salah satu surat yang memuat perintah permaisuri kepada agen rahasia untuk memfitnah Nyai Garwita, sambil mengecoh perhatian rakyat agar tidak menyadari penyelewengan dana istana. Anindi, walau masih sangat terpukul karena kematian ibunya, menegaskan di hadapan semua orang, "Inilah bukti bahwa ibuku tak pernah berkhianat, tapi justru difitnah habis-habisan oleh permaisuri." Para pejabat, yang tadinya ragu, akhirnya sepakat bahwa permaisuri telah melakukan pengkhianatan, sedangkan Pangeran Wisang hanya tertunduk lemas di samping ibunya, sadar mereka telah kalah. Ki Janggala mengusulkan agar permaisuri diadili sesuai hukum kerajaan, dan jika terbukti bersalah, jabatannya mesti dicabut, bahkan hukuman buang ke tempat terpencil bisa dijatuhkan. Permaisuri Yeksi membela diri dengan tangis buatan, "Semua ini hanya kesalahpahaman, akulah korban dari intrik istana, tolong Paduka beri hamba kesempatan memperbaiki diri." Namun Raja Gili tetap bergeming. Raja Gili menggelengkan kepala dan berkata lirih, "Kesempatan sudah kau miliki selama ini, namun kau memilih jalur kotor hingga menumpahkan darah di kerajaanku, dan aku tak bisa memaafkanmu lagi." Pangeran Wisang memohon pada ayahnya, "Ampuni ibuku ayah, dia hanya ingin melindungi diriku." Tetapi Anindi segera menukas bahwa perlindungan semacam itu telah merenggut nyawa yang tak berdosa. Hati Raja Gili perih, namun ia menatap Anindi dan mengangguk tegas,
Pengkhianatan harus dibalas dengan keadilan, bukan ditutupi demi anak sendiri, menandakan hukuman Permaisuri Yeksi sudah tak terelakkan. Sidang pun berakhir dengan keputusan bulat, Permaisuri Yeksi harus menanggalkan gelarnya dan menanti hukuman kerajaan, sementara Pangeran Wisang kehilangan status pewaris tahta karena terlibat dalam fitnah keji. Setelah diumumkan bahwa Pangeran Wisang tak lagi menjadi putra mahkota, para pejabat istana terpecah karena sebagian besar pendukung Wisang merasa kecewa, tetapi tak berani melawan keputusan resmi Raja Gilih. Dengan berat hati, Raja Gilih memerintahkan pengasingan Wisang ke sebuah wilayah terpencil di selatan, agar ia tidak menjadi sumber kekacauan, sementara Permaisuri Yeksi menunggu proses hukuman di dalam penjara istana. Sebelum pergi, Wisang menatap Anindi dan berujar sinis, "Bersenang-senanglah kau dengan kemenangan ini, tapi ingat, aku akan kembali menuntut balas," menampakkan kebenciannya yang mendalam. Anindi, yang tidak gentar, hanya menjawab, "Aku tidak mencari kemenangan, aku hanya memperjuangkan kebenaran untuk ibuku," sambil menahan emosi dan kesedihan yang masih mengendap. Ki Janggala dan Ki Langgeng mengawasi keberangkatan Wisang, memastikan ia benar-benar meninggalkan istana dengan pengawalan ketat, agar tidak terjadi pemberontakan mendadak. Di lorong belakang, Bagas menghela napas lega sambil berkata, "Setidaknya Pangeran Wisang tak lagi berkuasa. Kini tinggal menunggu hukuman yang pantas untuk Permaisuri, meski ia khawatir dendam Wisang akan berlanjut kelak." Raja Gilih, di hadapan para pejabat, membubarkan seluruh kepemimpinan istana versi Permaisuri, mengganti orang-orang penting yang terbukti terlibat konspirasi, dan memulai perombakan tatanan kerajaan. Anindi mengumpulkan semua keberanian untuk mendekati ayahnya, berkata, "Ayahanda, aku tahu engkau kehilangan seorang putra, tapi aku mohon, jangan salahkan semua ini pada ibuku yang sudah tiada," dan Raja hanya bisa menunduk sedih. Dalam keheningan sore, Raja Gilih berjalan sendirian di taman istana, menatap kolam teratai sambil mengenang kebersamaannya dengan Nyai Garwita, menyesali bahwa ia tidak mampu melindunginya sejak awal. Sementara itu, Anindi pun menatap langit senja, menyadari bahwa meski Wisang telah disingkirkan, masih banyak tantangan di depan, terutama dalam memulihkan nama baik ibunya sepenuhnya dan membawa ketenangan bagi rakyat Nuskala. Untuk memastikan reformasi berjalan lancar, Raja Gilih mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa pembesar terpercaya, termasuk Ki Janggala, Nyai Sinta, dan beberapa pejabat netral yang sejak dulu menentang kezoliman Permaisuri. Raja menyadari, selama ini aku membiarkan harem dan intrik di istana berkembang, sehingga memicu banyak kejahatan, dan kini tiba saatnya kita menyusun aturan baru yang melindungi semua orang tanpa pandang bulu. Anindi pun diundang untuk menyampaikan pandangannya, sebab Raja meyakini putri kecil yang berani itu memahami betul apa yang dirasakan rakyat jelata di luar tembok istana. Dengan penuh rasa percaya diri, Anindi mengemukakan ide untuk menyederhanakan pajak, memperjelas aturan terhadap fitnah politik, serta memberi kesempatan bagi anak pelayan seperti Bagas untuk bersekolah di akademi kerajaan. Usulan Anindi disambut baik, dan Raja Gilih menanggapinya. "Kau memang masih muda, tetapi pikiranmu sudah jauh melampaui usiamu. Semoga ini jadi awal baru untuk kerajaan Nuskala." Nyai Sinta juga mengusulkan perlindungan khusus bagi para selir agar mereka tidak diperalat atau difitnah oleh istri utama, karena kejadian tragis menimpa Nyai Garwita tak boleh terulang. Ki Janggala menegaskan, "Kita perlu hukum tegas, bukan sekadar titah, agar pejabat korup dan ambisius tak lagi merajalela, dan intrik istana bisa diminimalisir," disetujui oleh semua yang hadir. Raja Gilih memandang Anindi seraya berkata, "Nak, setelah semua selesai, aku ingin kau tetap di sini, belajar lebih banyak, karena kau mungkin jadi pilar penting di masa depan," dan Anindi setuju dengan haru. Sementara Permaisuri Yeksi menanti hukuman di sel khusus, kabar tentang rencana besar reformasi kerajaan tersebar di luar, memicu harapan rakyat akan perubahan. Namun, di satu sisi, muncul bibit kecurigaan di antara pejabat korup yang khawatir rahasia mereka ikut terbongkar, sehingga diam-diam mereka merencanakan langkah-langkah pengamanan diri. Sebelum rencana besar terrealisasi, musibah melanda. Raja Gilih Sketi tiba-tiba sakit keras akibat luka lama dari pertempuran sebelumnya, dan kondisinya memburuk dengan cepat dalam beberapa hari. Tabib istana mengerahkan segala upaya, namun racun yang pernah mengenai raja di medan perang rupanya belum sepenuhnya teratasi, dan kini kembali menyerang dengan ganas. Anindi, yang masih berduka atas kematian ibunya, menjaga ayahnya siang malam bersama Ki Janggala, sambil berharap mukjizat akan datang dan menyelamatkan raja. Sementara di selnya, Permaisuri Yeksi justru tersenyum pahit saat mendengar raja sekarat,
karena baginya itu berarti ada celah untuk merencanakan kekacauan baru meski ia terpenjara. Bagas menenangkan Anindi. "Putri, kita harus kuat. Jika raja tak ada, kau yang akan menjadi penerusnya, karena Pangeran Wisang sudah tidak diakui lagi." Walau Anindi merasa dirinya terlalu muda. Ki Langgeng menambahkan, "Banyak pejabat korup yang akan memanfaatkan situasi ini, jadi kita harus bersiap menghadapi kekosongan kekuasaan." Dan hal itu kian membuat Anindi gelisah. Pada suatu pagi, kondisi Raja Gili semakin kritis, dan sebelum mengembuskan napas terakhir, ia sempat menggenggam tangan Anindi, berbisik, "Putriku, jalankanlah niat muliamu, buat kerajaan Nuskala damai dan adil." Air mata Anindi menetes, menjawab, "Ayah, aku akan berusaha sekuat tenaga." Lalu Raja Gili perlahan menutup mata dengan tenang, menandakan kepergiannya selamanya. Gugurnya Raja Gili diumumkan ke seantero kerajaan, membawa duka mendalam, namun juga ketidakpastian siapa yang akan memimpin, mengingat Pangeran Wisang sudah diasingkan, sedangkan Anindi masih anak-anak. Meski seluruh rakyat berkabung, sebagian pejabat mulai sibuk bersiap memperebutkan pengaruh, sementara Anindi hanya bisa menangis menatap tahta kosong yang ditinggalkan ayahnya. Upacara pemakaman Raja Gili Seketi dilaksanakan di komplek pemakaman kerajaan, di mana peti jenazahnya dibaringkan dengan segala upacara kebesaran, sementara Anindi hampir tak bisa menahan tangisnya. Menurut tradisi, beberapa selir dan anak raja kadang ikut dikubur simbolis, namun Ki Janggala menegaskan bahwa zaman sudah berubah, dan adat kejam itu seharusnya dihapus. Tiba-tiba, sekelompok pendukung fanatik permaisuri Yeksi datang dengan dalih menjalankan adat lama, berusaha memaksa Anindi dan beberapa selir lain menemani raja di kuburnya. Bagas yang mengetahui rencana itu segera memperingatkan Ki Langgeng, dan mereka bergegas melindungi Anindi yang tengah larut dalam duka. Seorang tokoh tua yang mendukung permaisuri berteriak, "Inilah kehendak arwah raja, agar putri Anindi menemaninya." Namun Anindi menolak tegas dengan berkata, "Ayahku tak pernah menghendaki kejahatan semacam ini." Kejadian tersebut memicu kekacauan di area pemakaman. Beberapa pejabat netral mencoba menenangkan situasi, tetapi para pendukung permaisuri yang fanatik malah menghunu senjata. Ki Langgeng, dengan keahlian bela dirinya, menghadang mereka sambil berteriak, "Jangan kotori pemakaman raja dengan pertumpahan darah, hentikan kegilaan ini." Saat perkelahian meletus, Anindi hampir ditarik paksa ke liang lahat, tetapi Bagas berhasil menangkap tangan Anindi dan menyeretnya menjauh. Prajurit netral yang setia pada mendiang Raja Gili akhirnya tiba, melucuti senjata para perusuh, dan mengamankan area pemakaman, sehingga upacara dapat dilanjutkan meski dengan suasana duka mendalam. Dalam isak tangis, Anindi menabur bunga di atas peti ayahnya, bersumpah dalam hati bahwa ia akan melanjutkan cita-cita mendiang untuk memimpin kerajaan Nuskala menjadi negeri yang adil dan damai. Seusai pemakaman, para pembesar kerajaan berkumpul membicarakan suksesi tahta, dan walau Anindi masih berusia 7 tahun, mereka menyepakati penunjukan wali kerajaan sampai Anindi berusia 18 tahun. Keputusan itu didukung oleh Ki Janggala, Ki Langgeng, serta beberapa pejabat bersih lainnya, dengan alasan bahwa Anindi adalah satu-satunya keturunan sah yang berhak menggantikan Raja Gili. Anindi sempat takut dan merasa belum siap, namun Bagas menyemangati, "Putri, kau tak sendirian, banyak orang baik yang akan membantumu," sementara ia sendiri bersumpah setia. Proses pengangkatan Anindi sebagai penerus tahta dilakukan sederhana, mengingat masa berkabung, tetapi rakyat menyambut kabar itu dengan harapan akan hadirnya pembaruan di Nuskala. Permaisuri Yeksi resmi dicopot, dan dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup di daerah pegunungan Tandus, sedangkan Pangeran Wisang tak diizinkan kembali hingga waktu yang tidak ditentukan. Untuk sementara, Ki Janggala menjabat sebagai penasehat utama, memastikan roda pemerintahan tetap berputar, dan Anindi dapat belajar dengan tenang hingga dewasa nanti. Tahun-tahun pun bergulir, Anindi tumbuh menjadi gadis berusia 18 tahun yang tangguh, menguasai ilmu pemerintahan, bela diri, serta seni kepemimpinan yang diajarkan Ki Langgeng dan para guru lain. Pada saat upacara penobatannya, Anindi berdiri di singgasana, mengenakan mahkota peninggalan ayahnya, dan berseru di hadapan rakyat, "Mulai hari ini, kerajaan Nuskala akan kita bangun di atas dasar keadilan, bukan kediktatoran." Sorak-sorai rakyat menggema, karena mereka percaya putri Anindi, yang memahami penderitaan orang kecil, akan menjadi pemimpin yang mengayomi dan melanjutkan reformasi Raja Gili. Di usianya yang ke-18, Anindi resmi menjadi pemimpin penuh kerajaan Nuskala, menepati janjinya pada mendiang ibunya, Nyai Garwita, dan ayahnya, Raja Gili Seketi,
untuk membangun masa depan cerah yang bebas dari intrik serta fitnah keji.